Udah. Boleh dimulai, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi pertama pada hari ini, saya bersama rekan kelompok saya akan menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak dengan model pengembangan prototype. Sebelum kita mulai, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Farhan Pratama, kemudian teman saya ada Iwan Sahardian Putra Pratama, Alfarizi, dan Aris Handika, relawan Hatta Ramadan. Untuk pembahasan pada konsep pengembangan prototipe ini ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep model, ada tujuan, ada fase-fase, ada tools, ada jenis proyek yang cocok, dan ada contoh aplikasi yang dikembangkan. Maaf interupsi Han, salah share screen itu. Sudah? Masih Han. Bisa. Itu share-nya di Windows kayaknya tuh. Iya kah? Sudah ada kah? Masih belum. Masih sama Han. Nah, udah. Baik, yang pertama kita akan membahas konsep dari prototipe itu sendiri. Jadi prototipe itu merupakan bentuk awal dan standar umum dari kita untuk menentukan sebuah entitas yang kita buat sebagai untuk proses uji coba terhadap suatu konsep yang sudah diperkenalkan. Salah satu uji coba yang sering dilakukan ialah untuk mengetahui apakah konsep ini yang telah dipaparkan dapat diimplementasikan bagi kebutuhan klien. Jadi saat kita membangun sebuah proyek, kebutuhan klien ini merupakan masalah yang utama. Setelah kita mendapatkan feedback pengembangan, melanjutkan tahap persetujuan spesifikasi fungsional, yang dimana hanya untuk menggambarkan sistem. Jadi bisa dibilang konsep prototipe ini hanya sebagai contoh untuk menggambarkan suatu sistem. Bisa dilihat sebagai contohnya dalam membuat desain UI, seorang analis ini membutuhkan klien untuk melakukan uji coba rancangan yang telah dibuat. Dengan begitu, pengembangan UI dapat dikembangkan lagi jika perubahan diperlukan. Prototipe dapat dimodifikasi, memungkinkan beberapa kali sampai keadaan yang ditetapkan klien. Selanjutnya ada tujuan dari prototyping atau prototype. Yang pertama yaitu mengembangkan model sistem awal menjadi sebuah sistem final secara cepat dari hasil diskusi pengembang bersama klien. Membantu pengembang dan klien dalam menemukan kebutuhan pada tahap awal pengembangan. Selanjutnya dapat menghemat biaya produksi karena pengembang tidak perlu melakukan trial dan error serta model ini
dapat berguna sebagai alat untuk mendesain dan memperbaiki user interface. Selanjutnya, fase pada model pengembangan prototype akan dijelaskan oleh Yuansyah. Baiklah, saya akan menjelaskan fase pada model pengembangan prototype. Di sini ada yang pertama, fase pertama itu adalah pengumpulan kebutuhan. Fase kedua, membangun prototyping. Fase ketiga, evaluasi prototyping. Fase keempat, mengkodekan sebuah sistem. Fase kelima, menguji sistem. Fase keenam, evaluasi sistem. Dan fase 7 atau yang terakhir adalah penggunaan sistem. Pada fase yang pertama ini adalah fase pengumpulan kebutuhan atau menganalisa sebuah kebutuhan. Pada fase ini, klien dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format software serta mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Pada fase kedua ini, membangun prototyping, dalam arti itu membangun prototype dengan membuat perancangan sementara yang berfokus untuk penyajian pada pelanggan. Contohnya seperti membuat input dan output. Fase yang ketiga di sini ialah evaluasi dari prototyping tadi. Dilakukan oleh klien itu apakah prototype yang sudah dibangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum. Jika prototype tidak sesuai, prototype akan tapi jika sesuai maka prototype akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Fase keempat yaitu mengkodekan sistem. Di sini programmer setelah melakukan evaluasi dan telah disepakati, lalu dikodekan ke dalam bahasa pemrograman. Fase kelima di sini pengujian sistem. Sistem yang sudah menjadi suatu software yang siap pakai, maka software harus dites dahulu sebelum digunakan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahan software tersebut. Pengujian dilakukan dengan cara black box, white box, pengujian arsitektur berbasis PET, dan lainnya. Yang keenam ini ialah fase evaluasi sistem. Maksudnya, klien mengevaluasi sistem yang sudah dibuat dan sesuai dengan yang diinginkan. Jika tidak, maka pengembang akan mengulangi pengkodean dan sistem. Tetapi jika sistem ini siap digunakan, maka selanjutnya akan menuju ke tahap penggunaan. Yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Farizi. Maaf ya, saya dulu ya. Kemudian di fase yang terakhir. Jadi ketika sistem tersebut sudah dievaluasi dan klien menerima sistem tersebut, maka tahap terakhirnya adalah penggunaan sistem. Sistem tersebut sudah dapat digunakan dan dapat didistribusikan. Kemudian tools yang digunakan dalam model pengembangan prototype. Nah, pada tahap pengumpulan kebutuhan, pada dasarnya konsep pengembangan prototype ini kan lebih cenderung ke pemodelan sistem. Jadi pada tahap pengumpulan, dilakukan oleh klien dan pengembang dengan cara wawancara ataupun survei langsung. Nah, biasanya jika tidak bisa dilakukan secara langsung, dapat menggunakan Google Meet, Zoom, dan media komunikasi lainnya. Kemudian pada tahap perancangan. Pada tahap perancangan, pengembang membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian pada klien. Misalnya membuat input dan output. Sedangkan tools yang biasanya sering digunakan pada tahap ini, contohnya itu Adobe XD.
pada Adobe XD ini memiliki fitur lengkap yang dibutuhkan pada pemodelan prototype, seperti interaksi antar screen. Misalnya kita memencet tombol kirim, screen mana yang akan ditampilkan. Kemudian ada share link, serta animasi. Kemudian pada tahap implementasi ke dalam bahasa program. Nah, pada tahap implementasi ini, prototipe yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Dan tools yang biasa digunakan itu seperti compiler dan interpreter. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Alfarisi. Kemudian ada jenis proyek yang cocok untuk model pengembangan prototipe. Jenis proyek yang cocok dengan model pengembangan prototipe ini adalah business application, yang mana model pengembangan ini lebih mengedepankan user interface agar lebih mudah dan nyaman digunakan. Contoh dari proyek yang cocok dengan model ini adalah aplikasi e-turis. Kemudian contoh aplikasi yang dikembangkan dengan model prototyping. Salah satu aplikasi yang dikembangkan dengan model ini adalah Gojek. Karena sesuai dengan tujuannya, model pengembangan prototipe adalah pengembangan sistem secara cepat dari sistem awal menjadi sistem final. Sehingga, dengan pengembangan model prototipe ini, aplikasi Gojek akan dapat berkembang dan inovatif dalam mengikuti perkembangan di lingkungan masyarakat yang sangat cepat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, model pengembangan prototipe adalah satu dari 6 model pengembangan perangkat lunak. Pada model ini, terdapat 7 fase mulai dari pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, pengkodean sistem, pengujian sistem, evaluasi sistem, hingga fase akhir yaitu sistem siap digunakan. Dalam pengembangan model prototipe ini harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan user atau pengguna agar dapat menggunakan sistem dengan mudah dan nyaman. Sekian presentasi dari kami, selebihnya saya serahkan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kelompok prototype. Untuk berikutnya, apa mungkin dari rekan-rekan ada yang memiliki pertanyaan untuk kelompok prototype? Oke, pertanyaan pertama dari Galuh. Apakah mock-up termasuk ke salah satu fase prototype? Silakan kelompok prototype dicatat. Oke, Natasha mengangkat tangan. Silakan, Natasha. Baik, terima kasih Dava atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok ini. Mungkin pertanyaannya sama seperti minggu lalu. Jadi pada bagian penjelasan jenis proyek yang cocok untuk pengembangan pada model pengembangan prototipe ini, kalian menyebutkan bahwa model ini cocok untuk diterapkan di proyek bisnis app. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa kalian menyebutkan bahwa model ini cocok untuk bisnis app dan mungkin bisa diberikan contohnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Natasha. Berikutnya. Ini untuk kelompok prototipe, kira-kira mau langsung jawab dulu atau kumpulkan dulu sampai semuanya mengajukan pertanyaan ya?
Oke, Altaf Syahrasani, silakan. Terima kasih Dava atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada kelompok model prototype, apa kelebihan dari model prototype dibandingkan dengan model-model pengembangan sistem lainnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Altaf. Oke, berikutnya. Ya, Kion, silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Kion, jadi saya ingin bertanya kepada kelompok prototype. Jadi saya ingin tanyakan apa sih yang sering terjadi kesalahan apa sih yang sering terjadi ketika dalam mengembangkan menggunakan model prototype. Sekian dan terima kasih. Ya, Kion, terima kasih. Sudah ada berapa pertanyaan ya? Empat. Oke, udah 4. Oke, 4 kelompok lagi, silakan. Oh ya, maaf, maksud saya 3 kelompok lagi. Oke, ada pertanyaan dari Fikri, silakan kelompok prototype.
Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Altaf. Apa kelebihan dari prototyping ya? Jadi kelebihan dari prototyping menurut kelompok kami adanya komunikasi antar pengembang dan user, di mana hal tersebut pasti akan mempermudah proses pengembangan sistem. Karena pengembang dapat mengetahui kebutuhan user dengan sesuai yang diharapkan. Apakah jelas? Tetap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Akion, yaitu tentang kesalahan yang sering terjadi dalam menggunakan prototype. Jadi kesalahan yang sering terjadi terkadang itu karena bisa dibilang karena model prototype ini penggunaannya ini terlalu singkat, jadi terkadang itu pengembang itu membuat kompromi dengan implementasi ini tidak relevan. Dia menggunakan sistem operasi ini kadang tidak relevan, dan algoritma yang biasa yang digunakan itu tidak efisien, dan juga kadang kurang fleksibel, makanya bisa algoritmanya ini tidak efisien. Gimana, Kian? Baik. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha mengenai tadi jenis proyek yang cocok dan contohnya. Contoh lain dari bisnis app yang cocok dengan model prototyping ini adalah Gojek. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa user interface dari aplikasi Gojek itu sendiri tidak begitu rumit dan cukup mudah untuk digunakan oleh penggunanya. Apakah sudah jelas untuk Natasha? Baik, terima kasih. Sama-sama.
Ya, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Galuh. Apakah mockup termasuk ke salah satu fase prototype? Nah, menurut kelompok kami, mockup dan prototype itu pada dasarnya berbeda, karena mockup merupakan hasil akhir dari desain. Sedangkan prototype pada dasarnya lebih terfokus kepada simulasi bagaimana interaksi di dalam sistem tersebut. Maka dari itu di dalam fase-fase prototipe tersebut ada fase di mana kita melakukan evaluasi, sedangkan pada mockup hanya hasil jadinya saja. Sekian, apakah cukup jelas? Baik, terima kasih Dika. Sudah cukup jelas. Baik, berikutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Kelompok prototype sudah menjawab semua pertanyaan. Jadi untuk kelompok prototype kita cukup sampai sini. Terima kasih kepada kelompok prototype. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri untuk kelompok dari prototype. Terima kasih kelompok prototype. Kemudian lanjut ke kelompok kedua, yaitu kelompok RAD. Oke, kelompok RAD dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Dafa yang sudah memberikan waktunya untuk kami melakukan presentasi. Di sini saya Nela Yuliarni yang akan membagikan layarnya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bu Anggi selaku dosen pengampu analisis dan penanganan sistem, dan juga kepada Dafa sebagai moderator, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian yang telah memberi kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Izinkan saya Graciela sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Pratiwi Bagus Naninda, Nela Yuliarni, dan Natasha Ajara Aprilia untuk membuka presentasi kami yang membahas tentang model RAD. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke materi RAD, alangkah baiknya kita harus mengenal terlebih dahulu konsep dan juga arti dari model RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Sekarang kita akan coba artikan kata dari singkatan RAD. Yang pertama ada rapid, yang berarti cepat atau laju, yang diambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada application, yang berarti aplikasi atau perangkat lunak. Dan yang ketiga ada development, yang berarti pengembangan. Setelah mengetahui arti dari semuanya, bisa disimpulkan bahwa RAD merupakan sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, singkat, dan cepat, namun dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan siklus tradisional. Untuk mengetahui apakah model RAD ini memang lebih baik dari siklus tradisional atau tidak, kita akan melihat perbandingannya. Bisa dilihat gambarnya di slide. Untuk yang tradisional, langkah-langkahnya dimulai dari planning, analisis, desain, build, test, sampai ke deploy itu terdiri atas 5 fase. Selanjutnya untuk yang RAD itu terdapat 3 fase.
Boleh di next slide-nya. Fase-fase dalam RAD itu terdiri atas fase Recruitment Planning, fase RAD Design Workshop, dan yang ketiga ada fase Implementation. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang fasenya, akan saya serahkan kepada Pratiwi Bagus Naninda. Baik, terima kasih Grace. Selanjutnya gambaran fase dalam RAD. Yang pertama perencanaan syarat-syarat, yaitu mengidentifikasi tahap tujuan dan syarat-syarat informasi. Yang kedua workshop desain RAD, yaitu penganalisis bekerja dengan pengguna untuk merancang sistem serta membangun sistem. Dan fase terakhir yaitu fase implementasi, yaitu mengenalkan sistem baru. Fase pertama yaitu fase requirements planning. Fase ini merupakan fase pertemuan antara penganalisis dan pengguna untuk mengidentifikasikan tujuan dari sistem yang akan dibangun, serta mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang akan timbul untuk mencapai tujuan tersebut, dan menganalisa semua sistem yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi di fase ini di mana pengguna dan penganalisis bertemu untuk menentukan serta merancang dan mengidentifikasi apa saja yang perlu dibuat di dalam aplikasi. Contohnya, suatu perpustakaan ingin membuat aplikasi sistem perpustakaan. Nah, tujuannya agar memudahkan transaksi pinjam buku. Lalu si penganalisis ini bertemu dengan petugas perpustakaan. Nah, dari hasil pertemuan tadi, user meminta kepada penganalisis bahwa nanti di sistem perpustakaan tersebut ada fitur pencarian siswa dan pengelolaan transaksi pinjam. Nah, itu kan salah satu contoh dari mengidentifikasi apa saja yang perlu buat di dalam aplikasi. Jadi analisis ini digunakan untuk mengetahui perilaku sistem dan juga untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, setelah selesai mengidentifikasi syarat-syarat informasi, serta menganalisa semua sistem yang dibutuhkan oleh pengguna, tahap selanjutnya masuk ke tahap kedua, yaitu fase desain workshop Rapid Application Development yang akan dijelaskan oleh teman saya Nela Yulniarni. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung, untuk fase kedua yaitu fase RAD Design Workshop. Jadi pada fase ini perancangan dan perbaikan digambarkan sebagai kegiatan workshop. Di fase ini, penganalisis dan pemogram akan menampilkan representasi visual design dan pola kerja sistem kepada pengguna. Di sini, pengguna memiliki peran dalam perancangan sistem. Di fase kedua ini, nanti pengguna dapat merespon prototipe yang ada, dan penganalisis akan memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan respon dari pengguna. Untuk kegiatan ini, bisa lama waktu pelaksanaannya tergantung dari ukuran perangkat lunak yang akan dikembangkan. Jadi setelah di fase pertama tadi mereka menentukan kebutuhan dari pengguna, di sini pemogram dan penganalisis akan menunjukkan bagaimana kira-kira bentuk dari sistemnya, dan kemudian nanti akan direspon oleh pengguna apakah ada perubahan lagi atau tidak. Baiklah, itu untuk pengertian dari fase kedua. Selanjutnya untuk fase ketiga, tentang implementasi, waktu dan tempat saya berikan kepada Natasha Azara Aprilia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan ke fase yang terakhir pada metode model ini, yaitu fase implementasi. Baik, pada fase ini, penganalis akan bekerja sama dan akan selalu berkomunikasi dengan para pengguna sistem selama sistem dibuat dan saat merancang beberapa aspek bisnis dan non-teknis yang dibutuhkan. Sistem akan dibangun oleh programmer untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuan pada fase ini yaitu mengkonstruksi sistem dan menerapkan model terhadap hasil kebutuhan sistem. Kemudian setelah aspek disetujui, lalu sistem akan dibangun dan sistem baru akan diuji.
Setelah sistem disetujui, maka setelah diuji, maka sistem akan diperkenalkan kepada pengguna atau organisasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sesi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok RAD telah melakukan presentasi dengan baik. Berikutnya masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung ketikkan di chat. Oke, mulai dari pertama dari Ade Rizaldi terlebih dahulu. Silakan Ade Rizaldi. Perkenalkan, nama saya Ade Rizaldi. Saya ingin bertanya, sistem seperti apa sih yang cocok dikembangkan menggunakan RAD ini? Seperti itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Ade Rizaldi. Berikutnya Muhammad Hasfi Abrar, silakan. Ya, terima kasih pada moderator. Saya ingin bertanya, jika sudah masuk tahap uji coba ke pengguna, nah lalu user ini minta perubahan pada aplikasi. Nah, apakah masih bisa diubah dan masih bisa berjalan cepat? Terima kasih. Oke, terima kasih Hasfi. Berikutnya Farhan Pratama, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya, bisa dibilang untuk tiap-tiap model pengembangan ini kan mempunyai, pastinya kan ada klien atau hal yang ditujukannya untuk suatu organisasi atau untuk klien gitu. Jadi apa perbedaan dari peran klien ini di model RAD dengan model yang lain? Terima kasih. Oke, terima kasih Farhan Pratama. Berikutnya, silakan. Oke, ada pertanyaan dari Sandia Muti Audini lewat chat, silakan dicatat untuk kelompok RAD.
Oke, ada pertanyaan dari Yuansyah Hardian lewat chat. Silakan kelompok RAD dicatat. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ade. Pertanyaan Ade yaitu sistem seperti apa yang cocok pada model RAD ini. Model RAD ini seringkali digunakan pada aplikasi sistem konstruksi yang merupakan kumpulan program yang digunakan untuk melakukan tugas dalam membangun struktur atau infrastruktur. Model RAD ini tuh memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang nantinya setiap bagian akan dibangun seperti mirip pemodelan waterfall. Apakah cukup jelas tadi? Ya, terima kasih atas jawabannya, Natasha. Cukup jelas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Hasfi. Menurut kami bisa diubah karena seperti yang sudah dijelaskan, yang sudah dibilang sama Nela di presentasi tadi, di tahap desain sudah dilihatkan kepada pengguna bagaimana aplikasi tersebut nantinya. Dan apabila pengguna meminta perubahan, bisa dirubah sesuai keinginan pengguna pada tahap desain tersebut. Apakah jawaban saya jelas, bisa dipahami, Hasfi? Baik, bisa. Terima kasih. Mohon maaf, untuk kelompok RAD ada satu lagi pertanyaan dari Bram Ariesta Firandi lewat chat. Silakan dicatat. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan yang mengenai perbedaan peran pengguna di model RAD dengan yang lainnya. Nah, di sini perbedaannya itu, kalau dalam yang lain itu, pada saat perancangannya, itu yang pada model lain perancangannya itu bersifat kaku sehingga pengguna atau user seakan dipaksa untuk menyetujui perancangan di awal. Nah, kalau di RAD itu kan dia ada tahap yang berulang tadi di fase yang keduanya. Jadi apabila ada perubahan dari user, ada mengharapkan sesuatu yang baru lagi, nah, itu dapat diubah di situ. Jadi user memiliki peran di situ untuk dalam sistem perancangannya. Kalau di sistem-sistem lain itu dia sesuai dengan urutannya. Jadi apabila satu sistem satu langkah belum selesai, dia tidak bisa lanjut untuk ke langkah selanjutnya. Tapi kalau dalam RAD dia bisa pengguna bisa melakukan atau mengajukan perubahan-perubahan. Sekian penjelasan dari saya. Bagaimana? Apakah mudah dipahami? Nah, baik, terima kasih Farhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandia Mutia Udini. Mengapa model RAD dapat mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan waktu yang sangat singkat? Karena model RAD memungkinkan para pengembang perangkat lunak untuk melakukan perubahan secara cepat karena berputar pada siklusnya. Jadi, dapat dilakukan perubahan dengan cepat. Sedangkan untuk model lain harus memperhatikan urutan atau langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekian jawaban dari saya. Apakah jelas?
Baik, terima kasih Sandia Mutia Odini. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yuan Syahardian. Apakah model RAD termasuk ke dalam model yang lebih ringkas atau cepat? Jika iya, apa yang membedakan antara model RAD dengan model SDLC lainnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuan. SDLC secara tradisional mendefinisikan langkah development cycle menjadi beberapa proyek kegiatan yang sangat berurutan. Hal ini disebut dengan pendekatan waterfall. Keluaran dari semua pengembangan bekerja untuk memenuhi setiap persyaratan untuk setiap langkah-langkahnya. Jadi, untuk SDLC harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah terurut. Sedangkan untuk RAD, dia semua tahapnya berputar pada sistem. Sehingga pekerjaan menjadi intensif melalui tim-tim kecil yang memiliki tugas masing-masing. Sekian jawaban saya untuk pertanyaan dari Yuan. Apakah sudah jelas? Baik, sama-sama Yuan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bram mengenai RAD yang katanya sangat singkat dan dalam pengembangan software. Apakah bisa dijelaskan kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, pada model RAD ini dikatakan memerlukan waktu yang singkat karena tahapan atau siklus pengembangannya lebih pendek. Jadi, mungkin pertanyaan ini sama seperti pertanyaan Yuan dan Dini. Jadi, jika terdapat perubahan pada model ini, jika user ingin melakukan perubahan, maka hal itu akan langsung ditangani. Dan juga tahapan pada model ini lebih singkat daripada model SDLC yang lain, seperti hal perencanaan, perancangan, dan penerapan suatu sistem, jika dibandingkan dengan metode lainnya. Apakah cukup jelas? Baik, cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab ya. Ada 2 lagi, Dak. Oh, masih ada 2 ya, oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sofiana. Permisi, saya ingin bertanya untuk pengujian sistem pada fase implementasi itu seperti apa? Jadi, seperti yang sudah dibilang oleh teman saya Natasha pada saat presentasi, tahap implementasi merupakan tahap di mana setelah aspek-aspek pada workshop desain disepakati. Jadi pada saat fase desain itu kan pengguna sudah dilihatkan bagaimana aplikasi itu nantinya. Jadi implementasi ini udah hasil akhirnya. Lalu sistem yang baru itu diperkenalkan di pengujian dan contohnya misalnya seperti yang saya bilang pada fase pertama tadi, pada ingin membuat sistem perpustakaan. Aplikasi sistem perpustakaan nanti diuji sama petugas perpustakaannya, sama siswa-siswanya, apakah ini sudah bisa digunakan atau sesuai dengan kemauan apa belum. Jadi seperti itu. Apakah jelas?
Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Panji Kurniawan yang bertanya tentang kesulitan atau kekurangan dalam menggunakan model pengembangan RAD. Nah, dalam kekurangan dalam model RAD ini, yang pertama, itu sulit diterapkan untuk pengembangan aplikasi yang besar. Kemudian dia juga membutuhkan tim skill atau tim ahli yang cukup banyak. Nah, kemudian dalam pengembangannya juga, dia juga membutuhkan banyak orang atau banyak tim dalam pengembangannya. Kemudian jika nanti misalnya dari pelanggan atau pengguna ada perubahan di tengah-tengah, maka pengerjaannya ini harus membuat kontrak baru antara pengembang dengan penggunanya lagi. Dan juga untuk manajemennya jauh lebih kompleks kalau menggunakan model RAD ini. Sekian penjelasan dari saya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada Panji. Baiklah, karena sesi tanya jawab sudah selesai, kami serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok RAD telah menjawab semua pertanyaan. Untuk sesi RAD, untuk kelompok RAD kali ini mungkin akan langsung saya tutup. Terima kasih kepada kelompok RAD. Berikutnya masuk ke kelompok ketiga, yaitu kelompok spiral. Kepada kelompok spiral, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang pengembangan model spiral. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Panji Kurniawan dan rekan kelompok saya yaitu Muhammad Hafiza Patwadi Raja dan Altab Sarastani. Next. Mohon maaf kepada yang share screen ini, share-nya itu ke Windows ya. Jadi kalau misalnya masuk ke mode PowerPoint itu enggak masuk. Nah, gitu aja. Baik, untuk yang pertama yaitu konsep pada pengembangan model spiral. Yang pertama, model spiral ini merupakan gabungan dari model waterfall dan model prototype. Yang mana gabungan ini yaitu model waterfall yang berfokus pada pengembangan sistem yang sistematis dan pada model prototype ini berfokus pada input dan output atau user interface. Jadi dapat dibilang model spiral ini merupakan model yang meta karena merupakan perpaduan dari dua buah model pengembangan. Kemudian, model spiral merupakan model yang fokus pada analisa risiko pada setiap tahapannya.
Jadi model spiral ini yang menjadi perbedaan dari model spiral dengan model lainnya ialah pada model spiral ini analisis risiko ini sangat ditekankan. Dan tujuan dari analisa risiko ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi risiko, yang kedua untuk mengetahui dampak dari risiko, dan yang ketiga ialah untuk menentukan langkah mitigasi dalam menghadapi risiko. Kemudian model spiral ini merupakan model yang bersifat iteratif. Jadi model spiral ini bersifat iterasi. Dan dalam setiap iterasi tersebut terdapat proyek-proyek kecil. Yang mana setiap iterasi tersebut akan melakukan perbaikan sampai sistem tersebut selesai dibangun. Sebagai contoh, pada iterasi pertama ditemukan masalah, maka pada iterasi kedua masalah tersebut akan diperbaiki dan seterusnya sampai sistem selesai dibangun. Next. Dan kemudian tujuan dari pengembangan model spiral. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Sebagaimana kita tahu, model pengembangan itu tentunya bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, baik dari sisi pengguna maupun dari pengembang. Dan kemudian yang kedua yaitu untuk menghasilkan perangkat lunak dengan mengefisiensi biaya pengembangan. Jadi model spiral ini bertujuan untuk mengefisiensi biaya pengembangan. Dan juga model spiral ini sangat cocok digunakan untuk pengembangan yang berskala besar atau proyek berskala besar. Tetapi untuk proyek berskala kecil, kemungkinan model spiral ini tidak sesuai digunakan karena biaya yang digunakan juga cukup besar. Kemudian, model spiral ini juga bertujuan untuk memudahkan memodifikasi sistem sesuai kebutuhan. Jadi, dalam model spiral ini, sistem itu terus berjalan, perkembangannya atau progresnya itu terus berjalan, sehingga ini akan memudahkan pengembang dalam memodifikasi sistem sesuai kebutuhan pengguna. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hafizah. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan-tahapan dalam model spiral. Yang pertama itu ada tahapan komunikasi atau liaison. Ini merupakan proses pertama dalam pengembangan agar dalam melakukan pengembangan sistem, software yang akan dibuat itu bertujuan untuk menghindari adanya miscommunication antara pembuat dan user. Biasanya dalam tahapan ini akan dilaksanakan pertemuan antara perancang dan user itu menggunakan sistem. Selain dengan melakukan pertemuan tatap muka, dapat juga melakukan pertemuan secara online menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, email, dan aplikasi lainnya. Kemudian pada tahapan yang kedua ada tahap perencanaan. Memiliki 3 aspek dalam pelaksanaan tahapan ini. Yang pertama adalah penentuan sumber daya. Dalam perencanaannya dibutuhkan beberapa aspek sumber daya yang akan digunakan untuk dapat mendukung terlaksananya pembuatan sistem software yang telah direncanakan sebelumnya oleh para perancang sistem itu sendiri. Yang kedua ada perkiraan waktu pengerjaan. Sebelum masuk ke dalam tahap pembuatan, biasanya para perancang menentukan dan menetapkan perkiraan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini. Hal ini bertujuan untuk mendorong para perancang untuk dapat menyelesaikan proyek pembuatan atau pengembangan sistem yang telah direncanakan sebelumnya tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan informasi. Di sini tentu saja informasi itu merupakan hal yang sangat penting
untuk dapat melakukan pengembangan atau pembuatan sistem. Hal ini dikarenakan informasi merupakan sumber dasar tahapan dari perencanaan ini. Dan apabila kurangnya informasi, maka akan berdampak besar terhadap proses yang akan dilakukan nantinya. Kemudian kita masuk ke dalam tahap analisa risiko. Menganalisa segala kemungkinan yang akan terjadi merupakan salah satu langkah awal sebelum pembuatan. Ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya kendala serta dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem yang akan dibuat. Dan juga pada tahapan ini ada beberapa tools atau alat yang digunakan seperti Flowmap, DFD, dan juga aplikasi catatan seperti MS Word dan yang lainnya. Kemudian pada tahapan keempat, kita masuk ke tahapan engineering atau rekayasa. Itu di mana para perancang akan membuat rekayasa pada sistem yang akan dibuat atau dikembangkan nantinya sebelum masuk ke tahap pembuatan. Tahap ini akan dibuatkan beberapa gambaran sistem yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pemakai sehingga akan didapatkan pendekatan dari gambar kebutuhan yang sebelumnya telah dibicarakan. Untuk pembuatan rekayasa dari sistem, kita dapat melakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi desain. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan UML dalam membuat tampilan dari sistem yang akan dibuat. Kemudian tahap kelima itu tahap konstruksi atau tahap peluncuran. Pada tahapan ini kita akan mengonstruksi, menguji, memasang, dan memberi pelayanan kepada user agar pengembangan sesuai dengan yang direncanakan. Dan juga para perancang melakukan kegiatan konstruksi sistem sebelumnya setelah melalui beberapa tahapan sebelum masuk pada tahapan pembuatan model ini. Setelah pembuatan selesai, maka para perancang akan menguji terlebih dahulu sistem yang telah dibuat. Apakah hasil dari pembuatan sistem tersebut sesuai atau tidak dengan kebutuhan dari user. Apabila dalam pengujian sudah dianggap sesuai, maka para perencana tersebut akan merilis atau merancang sistem software tersebut untuk dapat digunakan oleh user. Dalam tahapan ini juga, tools yang digunakan dapat berupa IDE seperti Visual Studio Code, IntelliJ, dan IDE lainnya. Selain untuk membangun sistem, IDE juga dapat digunakan untuk menguji sistem yang dibuat. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap evaluasi. Ini untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna terhadap sistem yang telah selesai dibangun. Untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Apabila ternyata terdapat keluhan dari user, maka dari pihak perencana akan kembali memperbarui sistem yang ada sebelumnya untuk dapat dikembangkan kembali sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dan memberikan kenyamanan kepada user. Dan untuk umpan balik itu sendiri didapatkan dengan melakukan pengujian langsung kepada user. Setelah itu user akan memberikan penilaian terhadap sistem yang dibuat. Dan untuk penilaian dapat digunakan berbagai media seperti memberikan kuesioner atau memberikan formulir kepada user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari model pengembangan spiral. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama dari model ini adalah proses pembangunan sistem lebih sistematis dibandingkan dengan model-model SDLC lainnya. Lalu kelebihan yang kedua adalah
estimasi biaya lebih mudah. Hal ini dikarenakan adanya tahapan engineering atau rekayasa, sehingga pengembang dapat mendapatkan gambaran sistem seperti apa yang akan dibuat nantinya. Lalu, kelebihan yang ketiga adalah mudah dalam memodifikasi sistem sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, minim risiko dibandingkan dengan model SDLC lainnya. Hal ini dikarenakan pada setiap tahapan dalam pengembangan model spiral dilakukan analisa risiko lagi, mulai dari tahapan pertama hingga tahapan terakhir. Lalu untuk kekurangan dari model ini adalah proses pembangunan sistem lebih kompleks dibandingkan dengan model-model lainnya. Dan yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem lebih lama. Dan yang terakhir, untuk membangun sebuah sistem menggunakan model spiral diperlukan skill yang profesional. Dari kelebihan dan kekurangan ini, maka model spiral ini lebih cocok digunakan dalam membangun sebuah sistem dengan skala yang besar dan berisiko tinggi, seperti sistem informasi perbankan, sistem informasi manajemen perusahaan, dan sistem informasi lainnya. Untuk contoh sistemnya sendiri yang kami dapatkan adalah sistem informasi pengajian pegawai SMK Intensif Baitus Salam. Untuk sistem ini merupakan skripsi dari salah satu mahasiswa universitas, Nah, untuk sistem ini merupakan skripsi dari Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada kelompok Spiral. Untuk berikutnya masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung diajukan. Oke, kepada Muhammad Farul Lianzaki, silakan. Baiklah, terima kasih untuk moderator telah memberikan saya kesempatan bertanya. Pertanyaan saya, kapan penggunaan model spiral ini dibutuhkan? Misalnya, apakah ada keadaan tertentu gitu untuk menggunakan metode model spiral ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Farul Lianzaki. Berikutnya. Oke, ada pertanyaan dari Ricky Andres lewat chat. Silakan dicatat. Oke, jadi dari saya ada pertanyaan. Kan tadi disebutkan bahwa metode ini bersifat iteratif. Jadi di dalam sifat ini apakah terdapat ada batasan dari iterasi atau perulangan fase dalam pengembangan dari sistem yang menggunakan metode ini? Terima kasih.
Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Grace Stella. Silakan pada kelompok spiral. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky Andreas. Apa yang membuat proses pembangunan sistem pada model spiral lebih kompleks? Yang pertama, model spiral merupakan gabungan dari model waterfall dan model prototype. Yang kedua, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa setiap tahapan dalam model spiral itu dilakukan tahap analisis risiko lagi. Hal ini membuat pembangunan sistem lebih kompleks dibandingkan dengan model-model lainnya. Untuk Ricky Andreas, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Altaf. Terima kasih atas jawabannya, Altaf. Ya, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Farulian. Kapan penggunaan model spiral dibutuhkan? Nah, jadi model spiral ini dibutuhkan saat akan membangun sistem yang berskala besar. Nah, jadi dengan sistem berskala besar ini, dengan penggunaan model spiral, maka waktu dan biaya dalam proyek tersebut akan lebih efisien. Nah, sebagai contoh dalam sistem perbankan dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya adalah dalam dibutuhkan saat membangun sistem berskala besar. Untuk Muhammad Farulian, apa bisa mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah bisa dipahami. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Grace Stella. Apakah model spiral sering digunakan dalam pengembangan sistem? Jika iya, apa alasannya? Di sini menurut kami model ini cukup sering digunakan karena bisa sesuai yang kami jelaskan tadi bahwa model ini merupakan penggabungan dari dua model dan juga model ini biasa digunakan juga untuk membuat pengembangan sistem dalam skala yang besar dan juga yang memiliki risiko tinggi. Untuk Grace Stella, apakah cukup memuaskan? Bagaimana untuk Grace Stella? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dava terkait batas iteratif dari model spiral. Menurut kelompok kami, batas iteratifnya adalah di saat sistem selesai dibuat dan
menurut kami batas iteratifnya adalah di saat sistem telah selesai dibuat dan digunakan oleh organisasi yang membuatnya. Namun sebenarnya untuk modul spiral ini iteratifnya dapat terus berlanjut walaupun sistem telah selesai. Berarti jika ada kebutuhan-kebutuhan baru yang dibutuhkan oleh organisasi pada sistem, maka pengembang dapat membuat sistem baru menggunakan sistem sebelumnya. Hal inilah yang disebut iteratif dalam pengembangan model ini. Untuk Saudara Dava, apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas, Altaf. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yonsah. Model spiral menekan pada kecepatan dan ketepatan proses pengembangan. Apakah tepat sesuai dapat dikategorikan sebagai pengembangan yang spesifik dan efisien? Di sini model spiral itu tidak menekan pada kecepatan, tetapi lebih menekan kepada meminimalisir risiko. Dari segi waktu atau itu dia agak kurang efisien, tapi dalam segi spesifik bisa dibilang ya, karena bisa dilihat dari bentuknya seperti bentuk spiral. Apabila masih terjadi kekurangan, maka dia akan kembali ke tahap awal seperti itu. Makanya di sini kami mengatakan bahwa pengembangan menggunakan model spiral ini lebih spesifik dan lebih menekan minimalisir resiko kesalahan. Untuk Yonsah, apa sudah cukup memuaskan? Oke, terima kasih kelompok spiral sudah menjawab semua pertanyaan. Jadi untuk kelompok spiral kita cukupkan sampai sini saja. Berikutnya masuk ke kelompok terakhir untuk hari ini, yaitu kelompok iteratif. Kepada kelompok iteratif, saya persilahkan. Iya, terima kasih Kava. Mohon tunggu sebentar, lagi mempersiapkan presentasi. Baiklah, udah muncul kan? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Zaki Mutakin.
dari kelompok iteratif dengan anggota Ade Rizaldi dan Galuh Dwi Pranoto. Saya di sini sebagai pembicara pertama untuk kelompok ini. Oke, lanjut. Untuk pengertiannya, iteratif merupakan salah satu model dalam pengembangan perangkat lunak. Pendekatan iteratif pada pengembangan perangkat lunak dilakukan secara berurutan. Setelah menyelesaikan satu iterasi, akan dilanjutkan penyempurnaan untuk menjaga kualitas dari perangkat lunak tersebut. Model iteratif juga dikatakan sebagai model berulang untuk dapat memproduksi versi baru perangkat lunak pada setiap siklus modelnya, serta melakukan pengembangan perangkat lunak langkah demi langkah pada setiap siklusnya. Kemudian ada kelebihannya. Model iteratif ini metode yang dapat bekerja dan menunjukkan kekurangan desain dan fungsi pada tahap pengembangannya yang sangat dini. Menemukan permasalahan sedini mungkin memungkinkan pengembang untuk mengambil tindakan korektif dalam anggaran terbatas. Di sini ada 4 kelebihan lainnya. Yang pertama, inherent versioning. Metode iteratif membuat lebih mudah dengan memastikan bahwa iterasi yang lebih baru adalah versi yang ditingkatkan secara bertahap dari iterasi sebelumnya. Yang kedua, ada rapid turnaround. Prosesnya dalam setiap tahap dapat secara efektif dipersingkat menjadi kerangka waktu yang lebih kecil sesuai yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek atau organisasi. Selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya, suited for agile organization. Model iteratif bersinar saat berada di tangan tim yang lebih kecil dan lebih gesit. Dan yang terakhir, easy adaptability. Kemampuan untuk dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan proyek atau keinginan klien yang selalu berubah. Jadi misalnya klien ingin menambah atau mengubah, dengan metode iteratif ini akan lebih mudah. Selanjutnya kekurangannya. Kerugian model SDLC ini adalah bahwa iteratif model hanya dapat dilakukan pada pengembangan software berskala besar. Ini dikarenakan sulitnya memecah sistem perangkat lunak sederhana. Ini adalah 3 kekurangan lainnya. Yang pertama adalah costly late stage issues. Ada kemungkinan bahwa masalah yang tidak terduga dalam desain atau arsitektur sistem yang mendasarinya akan muncul di akhir. Selanjutnya, increase pressure on user engagement. Seringkali memerlukan keterlibatan pengguna di seluruh proses. Ini terkadang merupakan kewajiban yang tidak menguntungkan, karena setiap iterasi baru kemungkinan akan membutuhkan pengujian dan umpan balik dari pengguna untuk mengevaluasi dengan benar setiap perubahan yang diperlukan. Dan yang terakhir, feature creep. Model iteratif tidak hanya memerlukan umpan balik pengguna selama proses berlangsung, tetapi ini juga secara inheren berarti bahwa proyek dapat mengalami penjelajahan fitur yang tidak diinginkan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ade Rizaldi. Oke, selanjutnya. Jadi, kapan sih kita menggunakan model iteratif ini? Jadi, sebagaimana model lainnya dalam SDLC, penggunaan model ini memiliki beberapa kondisi untuk memaksimalkan hasilnya. Adapun model ini paling sering digunakan dalam skenario berikut ini. Yang pertama, persyaratan dan kebutuhan sistem yang akan dibangun terdefinisi dengan jelas dan dipahami dengan baik. Kemudian selanjutnya ada fitur-fitur dengan resiko tinggi yang mungkin berubah di masa depan. Selanjutnya, aplikasi pangkat lunak yang besar. Kemudian tenaga ahli dengan keahlian yang dibutuhkan tidak ada dan hanya akan bergabung pada saat iterasi tertentu. Jadi tenaga ahlinya itu tidak bergabung dari awal ya, dia bergabung di iterasi tertentu sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan. Kemudian menggunakan teknologi baru saat pengembangannya. Yang terakhir, persyaratan utama harus ditentukan. Namun demikian, beberapa fungsi atau peningkatan lain yang ingin ditambahkan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, konsep iteratif. Nah, dalam model iteratif, kebutuhan tidak diselesaikan secara langsung dan memulai proses iteratif dengan sejumlah kebutuhan kecil. Setiap iterasi mengembangkan versi kecil produk dan diulangi hingga versi finalnya. Sehingga versi finalnya dikembangkan.
model iteratif memulai implementasi dengan subset spesifikasi kebutuhan. Setiap iterasi ditambahkan fungsionalitas baru dalam prosesnya dan tentu menerus sampai selesai. Nah, berikut adalah tahapan fase dalam metode model iteratif. Dapat kita lihat di gambar 1 dan gambar 2. Next. Oke, jadi model iteratif dapat digambarkan seperti gambar 1 ataupun gambar 2 yang tadi telah kita lihat. Nah, walaupun begitu, inti pada fase kedua gambar tersebut tetaplah sama. Kedua gambar tersebut sama-sama menggambarkan proses berulang yang diakhiri implementasi dan akan berulang kembali. Berikut adalah fase-fase dalam model iteratif secara umum. Yang pertama adalah planning dan requirement. Planning dan requirement merupakan perencanaan dan pengumpulan kebutuhan-kebutuhan spesifikasi yang merupakan perencanaan awal untuk memetakan dokumen spesifikasi. Selanjutnya, analisis dan desain. Analisis dan desain merupakan tahapan analisis dan perancangan dari sistem yang akan dibuat. Analisis Analisis dilakukan untuk menentukan logika bisnis yang sesuai, model database dan sejenisnya yang akan dibutuhkan pada tahap ini dalam proyek. Selanjutnya desain, yaitu menetapkan persyaratan teknis seperti bahasa pemrograman, layer, service, dan lain-lain. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Galuh. Baik, selanjutnya ada konsep implementasi. Di implementasi ini setelah ada perencanaan dan analisis dan desain, pada implementasi sudah bisa dilakukan pengkodean. Jadi semua dokumen perencanaan, spesifikasi, dan desain hingga saat ini dikode dan diimplementasikan ke dalam iterasi awal proyek. Lalu ada testing. Setelah diimplementasi dan dikodekan diterapkan, langkah selanjutnya adalah melalui serangkaian prosedur pengujian untuk mengidentifikasi dan menemukan potensi bug atau masalah yang telah muncul. Lalu akan diadakannya evaluasi. Setelah semua tahapan selesai, saatnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan sampai tahap ini. Hal ini memungkinkan akan melibatkan seluruh tim, lalu ada klien dan pihak luar lainnya untuk memeriksa proyek itu membutuhkan apa dan apa yang harus diubah. Lalu contoh implementasinya yaitu pada tahun 1950, selama periode ini, Angkatan Udara Amerika Serikat dan NASA bekerja sama untuk mengembangkan pesawat X-15 hypersonic, menggunakan proses desain yang sebagian besar iteratif atau berulang. Meskipun ini bukan proyek pengembangan perangkat lunak, secara langsung, keberhasilan proses ini membuat NASA menggunakan model berulang untuk pengembangan perangkat lunak Project Mercury, yang merupakan penerbangan luar angkasa berawak pertama untuk Amerika Serikat. Dalam dekade berikutnya, metode berulang telah diterapkan di berbagai aplikasi perangkat lunak, dari aplikasi web modern dan klien game berkinerja tinggi. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih pada kelompok iteratif. Berikutnya ya, masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya mungkin agak kita percepat ya karena udah mau jam 12 siang.
Untuk masuknya pertanyaan, kita batasin ya di jam 11:55 ya. Jadi 5 menit berikutnya langsung untuk menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama dari Fikri, silakan. Silakan kepada kelompok iteratif dicatat. Kemudian ada dari Kak Sofiana. Apakah tidak ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, langsung saja masuk ke sesi jawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri Adi Wicaksono, yaitu apakah ada solusi alternatif tertentu untuk dapat menghindari atau setidaknya mengurangi dampak yang timbulkan dari permasalahan tersebut. Jadi untuk menghindari mungkin agak sedikit susah ya, karena itu tergantung dari feedback dari usernya pada iterasi-iterasinya. Tapi kalau untuk mengatasi solusinya, itu kan tadi sudah disebutkan di setiap iterasi bisa memasukkan tenaga ahli. Jadi kalau misalnya ada masalah, tinggal kita masukkan tenaga ahli tertentu untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti itu jawaban dari saya. Apakah cukup jelas, Fikri? Oke, terima kasih Fikri atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sofiana. Maksud dari fitur-fitur dengan risiko tinggi yang mungkin berubah di masa depan. Itu tuh misalnya kan user nanti kan ngasih kita feedback itu.
Itu misalnya itu ada yang bilang aplikasinya itu, contohnya aplikasinya itu fiturnya ada nge-crash itu di HP dia misalnya gitu. Nah, itu tuh kita akan mengubahnya gitu lebih mudah lah istilahnya. Terus misalnya ada aplikasi yang tidak compatible atau tidak mendukung di perangkat tertentu, padahal perangkat itu tuh mampu misalnya gitu kan. Nah, berarti kan ada kesalahan di bentuk iteratifnya. Seperti itu. Jadi ya untuk mengubah itu lebih mudah lah istilahnya gitu. Apakah sudah jelas? Apakah sudah tidak ada pertanyaan lain? Saya buka kembali sesi tanya, mungkin karena masih baru ada 2 pertanyaan. Oke, berhubung sudah tidak ada pertanyaan, jadi untuk dari kelompok iteratif mungkin sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya pada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya mewakili rekan dari iteratif, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.